Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun berada. Senang sekali ya di kesempatan siang hari ini kembali kami hadir menemani Anda pendengar ya. Di Florata siang ini kami hadir dengan acara awal kita ya sebagai pembuka kebersamaan kita ada Kita Indonesia. Dan pendengar, di tengah derasnya arus globalisasi yang membawa perubahan cepat ya dalam teknologi, budaya, ekonomi hingga cara berpikir masyarakat. Nah, kita sering dihadapkan ya pada pertanyaan mendasar nih, bagaimana menjaga jati diri bangsa agar tidak tercerabut ya dari akar nilai-nilai leluhur yang telah diwariskan pada pendiri bangsa. Nah, Pancasila ini bukan sekedar dasar negara yang tertulis dalam konstitusi ya, tetapi juga merupakan fondasi yang paling utama nih di Indonesia ya, atau bisa disebut fondasi utama keindonesiaan, penuntun arah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara juga nih. Nah, di era globalisasi yang tanpa batas ini pendengar, relevansi dan juga implementasi nilai-nilai Pancasila menjadi semakin penting untuk dibahas dan dipahami bersama. Untuk itu pendengar telah hadir di studio bersama kita ya siang hari ini Bapak Carolus Charles Bego SH MSC yang akan berbagi pandangan ya serta gagasan serta refleksi nih yang mendalam tentang Pancasila sebagai fondasi keindonesiaan di era globalisasi. Nah, kita sapa dulu nih ya Pak Charles yang sudah hadir di studio saat ini. Halo, selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabarnya? Baik-baik saja. Oke, ini karena datang ke RRI jadi melepas tugas untuk sementara dulu ya Bapak ya. Iya. Baik, terima kasih sekali lagi untuk kehadirannya Bapak, untuk waktunya. Dan kita di siang hari ini kita akan berbicara tentang Pancasila sebagai fondasi keindonesiaan di era globalisasi. Tapi sebelum kita berbincang lebih lanjut ya Bapak ya mengenai topik yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ini bisa diperkenalkan ke pendengar dulu Bapak, biar pendengar bisa tahu nih siapa sebenarnya yang hadir di studio saat ini. Oke. Baik, Silakan terima Bapak. kasih Ibu. Untuk identitas saya, nama Carolus Charles Bego, sarjana hukum, Magister of Science. Untuk sarjana hukumnya saya dapatnya di kampus Universitas Flores, sedangkan Master of Science-nya saya dapat dari kampus UGM, Universitas Gadjah Mada. Oke. Gitu. Saya sekarang sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum, dan selain mengajar hal-hal yang berkaitan dengan mata kuliah hukum, juga basic saya untuk mengajar mata kuliah Pancasila dan mata kuliah kewarganegaraan. Oke, berarti ini pas ya momennya nih ya kalau kita berbicara tentang Pancasila. Nah Bapak, terkait dengan topik kita ya Pancasila sebagai fondasi keindonesiaan di era globalisasi. Dan bagaimana Bapak melihat potensi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara untuk saat ini Bapak? Oke. Untuk saat ini Pancasila kita sudah jadikan sebagai fondasi atau dasar negara itu memang baik adanya. Namun saya bisa mengutip pendapat dari beberapa tokoh. Setelah reformasi, Pak Hamengkubuwono ke-10 menyatakan bahwa bangsa Indonesia telah mengalami amnesia terhadap Pancasila. Oke. Mengapa demikian? Karena bangsa Indonesia itu seakan-akan karena benci dengan orde sebelumnya, maka Pancasila itu sudah ditinggalkan. Bahkan dipertegas lagi oleh mantan Presiden Indonesia yaitu Bapak B.J. Habibie. Beliau mengatakan di tahun 2011 kalau saya tidak salah, dia katakan bahwa bangsa Indonesia itu telah mengalami amnesia dan kita lebih suka menggunakan ramuan yang dari luar. Padahal di Indonesia ini untuk merekatkan keragaman yang ada di Indonesia adalah ramuan yang cocok hanyalah Pancasila. Untuk itu berkaitan dengan pertanyaan tadi, apakah masih relevansi ataukah masih, rasa masih, hanya tinggal sekarang tuh bagaimana kita baik
eh, sebagai dosen, baik sebagai orang-orang di RRI atau Ya. maupun siapa saja sebagai warga negara Indonesia harus benar-benar memahami Pancasila. Kalau tanpa memahami susah untuk bisa mengaktualkan. Ya kadang-kadang memahami itu harus tumbuh dari apakah ada kemauan, kesadaran untuk memahami Pancasila atau tidak. Oke. Nah, berkait dengan kesadaran ini saya tambahkan lagi, berkait dengan kesadaran ini sangat relatif. Karena setiap orang ini dipengaruhi oleh berbagai macam isu, maka ketika yang bersangkutan ini tidak mampu untuk memfilterisasi, maka dia akan goyah dalam kehidupannya. Itu. Oke, baik Bapak. Nah, berbicara Pancasila ini sebagai fondasi keindonesiaan, mengapa nih disebut sebagai fondasi keindonesiaan, Bapak? Iya, sebagai fondasi itu memang karena dari awal kemerdekaan itu seorang Soekarno menyatakan bagaimana Indonesia ini yang mau kita bentuk menjadi negara ini, di atas landasan apa dia bisa berdiri kokoh. Karena fondasi itu adalah sesuatu bangunan. Kalau umpamanya tanpa fondasi yang kuat, maka bangunan di atasnya itu akan roboh. Apalagi di dalam bangunan NKRI ini dihuni oleh masyarakat yang beragam. Kalau masyarakat yang beragam ini pasti terjadi konflik. Kalau bangunan itu tidak kuat, maka akan terjadi perpecahan. Oke. Gitu. Baik. Maka dibutuhkan fondasi, tidak lain untuk Indonesia itu hanyalah Adalah Pancasila. Pancasila. Oke. Baik. Nah, di tengah arus globalisasi yang begitu cepat ya, kemudian perkembangannya begitu pesat, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan? Nah, ini kenapa nih relevannya? Iya, kalau menurut saya secara pribadi memang sangat relevan, bukan masih relevan, tapi sangat relevan. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan tadi, kita ini terdiri dari keragaman. Kita ini ya dikatakan indah dari keragaman itu. Dan saya boleh katakan bahwa Indonesia ini merupakan sepotong tanah surga yang jatuh dari sepotong tanah surga yang jatuh ke bumi. Nah, itu saya mengutip pendapat dari Bapak Kiai Haji Mustafa Bisri. Lalu sepotong tanah surga ini yang indah ini itu pasti dilirik oleh bangsa-bangsa lain. Jadi tidak menutup kemungkinan bangsa lain itu akan mempengaruhi supaya Indonesia ini pecah. Ketika pecah, maka mereka bisa mengambil kekayaan alam yang ada di Indonesia ini. Oke. Nah, itu. Baik, Bapak. Nah, apa sebenarnya tantangan terbesar dalam menjaga eksistensi nilai Pancasila di era digitalisasi saat ini dan juga keterbukaan informasi ini, Bapak? Baik, berkait dengan era globalisasi dengan kecanggihan digital ini, memang kita tidak bisa membendung ya, tidak bisa membendung pengaruh globalisasi ini. Saya yakin negara manapun tidak bisa membendung. Untuk itu kita tidak menyerang, tetapi kita bertahan. Nah, sesuai dengan basic saya itu namanya ketahanan nasional. Ketahanan nasional itu bisa bagus apabila ketahanan diri kita masing-masing itu bagus. Oleh karena itu, ketika kita mendapat atau menerima informasi melalui digital, maka kita secara pribadi kembali kepada diri kita untuk bisa memilah, membandingkan apakah ini baik untuk saya atau tidak. Kalau baik untuk saya, ya kita terima. Kalau tidak baik, tidak boleh terima. Nah, saya kasih contoh. Misalnya kita gunakan fasilitas sekarang ini. Ini kan bukan produk dari Indonesia. Nah, ini produk dari luar. Apakah tidak baik? Baik. Untuk bisa kita berkomunikasi, menyalurkan informasi ke publik. Gitu. Dan banyak hal-hal yang baik. Dan tidak menutup kemungkinan ada hal-hal yang tidak baik. Dan yang tidak baik itu tidak perlu kita ambil. Seperti itu. Gitu. Oke, baik. Jadi ketika ada hal-hal yang tidak baik ya kita tolak ya. Ya, tolak. Baik, Bapak. Nah, bagaimana nih pengaruh budaya luar terhadap identitas kebangsaan generasi muda untuk saat ini menurut penilaian Bapak nih? Iya, menurut penilaian saya memang pertanyaan ini biasa didiskusikan di kampus. Memang generasi sekarang ini lebih orang bilang itu hampir kehilangan identitas. Nah, jati diri ya. Nah, jati diri itu. Mereka lebih suka meniru budaya asing. Sebenarnya bagus budaya asing itu. Tetapi ketika kita menerima secara utuh, secara penuh, itu yang membuat tidak bagus.
Saya kasih contoh, kalau umpamanya budaya asing itu, misalnya cara berpakaian. Cara berpakaian itu bisa bagus kalau umpamanya diperuntukkan untuk kepentingan tertentu, itu bisa. Tetapi untuk kepentingan misalnya untuk kuliah, untuk kita di jalan-jalan, itu tidak bisa pakai pakaian yang tidak senonoh menurut saya itu. Saya kadang-kadang di kampus itu, mau saya sampaikan juga, saya mewajibkan setiap mahasiswa itu untuk kuliah dengan saya pakai baju putih, untuk perempuan rok panjang, tidak boleh rok pendek. Kenapa tidak boleh rok pendek? Karena kejahatan itu bisa timbul karena dari sikap kita membuat orang lain itu berpikiran yang lain terhadap kita. Padahal kita ini mahasiswa. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, tampillah berpakaian yang bagus-bagus sehingga tidak membuat orang berpikiran yang lain terhadap kita. Karena berpakaian seksi itu bukan berarti bahwa harus terbuka dan juga pendek ya Bapak ya. Oke, baik. Nah, kita masih berbicara tentang Pancasila ya sebagai fondasi ini. Nah, apakah globalisasi lebih banyak membawa peluang atau juga mungkin ancaman terhadap pengalaman Pancasila ini, Bapak? Ya. Pengamalan maksudnya? Pengamalan Pancasila. Gini ya, untuk pengaruh globalisasi, justru tadi saya sampaikan, justru pengaruh globalisasi ini berkaitan dengan pengamalan Pancasila. Hari ini kita bisa siarkan dengan topik ini, lalu orang mendengar. Ketika orang mendengar bisa menjadi satu pengetahuan yang baru terhadap mereka. Kalau umpamanya itu baru bagi mereka. Nah, itu melalui apa? Ya, melalui pengaruh dari globalisasi ini. Nah, jadi tidak semua pengaruh globalisasi itu tidak baik untuk kehidupan kita. Jadi untuk itu, seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa ada pengaruh yang baik, mari kita terima. Ada pengaruh yang tidak baik, ya kita tidak perlu terima. Hanya sekarang saya boleh sampaikan di sini bahwa saya melihat bahwa kesadaran kita untuk mengamalkan Pancasila itu sudah semakin diragukan. Nah, kenapa diragukan? Minta maaf, kalau di RRI ini tidak ada CCTV ya. Nah, tapi kalau saya lihat di toko atau di tempat-tempat lain itu ada CCTV. Itu secara sadar atau tidak sadar. Secara sadar atau tidak sadar, mindset kita sudah tidak mengakui bahwa orang Indonesia itu jujur. Iya, benar. Nah, maka digunakan CCTV. Bahkan di kantor juga digunakan CCTV. Berarti kita tidak percaya bahwa ada kejujuran di dalam lingkungan tempat kerja kita, di masyarakat kita. Kalau tidak jujur, berarti sudah tidak menjalankan Pancasila dengan baik dan benar. Kalau tidak jujur itu kan berarti sudah melawan perintah Tuhan. Itu sila pertama. Itu. Jadi kita melihat memang ada kebaikan, keuntungan kita menggunakan CCTV. Tetapi menurut saya melihat bahwa dengan penggunaan CCTV itu kita sudah melihat atau menjas bahwa kesadaran tentang Pancasila kita, kesadaran tentang kejujuran, kesadaran kita untuk menghargai dan menghormati Tuhan sudah tidak ada. Karena sudah banyak penipu-penipu. Penipu-penipu atau pencuri-pencuri itu maka dipasang CCTV supaya mencegah terjadinya kejahatan. Sebenarnya mencegah terjadinya kejahatan bukan CCTV, tapi kesadaran dari kita untuk tidak boleh melakukan kejahatan. Berarti juga ada sedikit krisis kepercayaan krisis ya, Bapak? Kepercayaan, ya. Baik. Nah, kalau di dunia pendidikan nih, Bapak, bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasilanya? Baik. Kalau berbicara implementasi nilai-nilai Pancasila di dunia pendidikan. Saya yang menjawabnya agak hati-hati karena dunia pendidikan tidak hanya unflor, jadi banyak, baik di tingkat sekolah dasar, TK maupun sampai di perguruan tinggi. Dan perguruan tinggi di Indonesia ini banyak, apalagi di ND ini juga banyak. Jadi saya memberikan pandangan saya berkaitan dengan yang ada di kampus kami, yaitu kami sekarang itu tidak terlalu mengajar tentang bagaimana seorang dosen itu memberi ceramah. Tetapi seorang dosen itu harus mampu menggerakkan mahasiswa untuk mengenal lingkungan sekitar. Sehingga kecerdasan emosionalnya itu dibangkitkan. Ada rasa kepedulian terhadap lingkungannya. Lingkungan itu apa?
alam dan manusia yang ada di sekitarnya. Jadi itu. Jadi tidak hanya terkungkung pendidikan di dalam kelas yang ukuran 5x6, tetapi kita mengajak mahasiswa untuk keluar dari ruangan kelas untuk bisa masuk ke lapangan di lingkungan masyarakat. Itu yang kami lakukan di kampus Universitas Flores. Baik, Bapak. Nah, sejauh mana nih kurikulum pendidikan ya yang diterapkan khusus di Unflor nih ya mampu menanamkan nilai kebangsaan di tengah perkembangan teknologi yang cukup pesat nih ini Bapak. Ya. Jadi berkaitan dengan kurikulum memang dari tahun ke tahun tidak ada yang salah sebenarnya. Yang salahnya itu bisa dari pengajar, bisa dari mahasiswa yang menangkap atau menerima itu. Tetapi khusus untuk di Unflor, sepemahaman saya, kurikulum yang dijalankan itu bagus, dan ya pengajar maupun mahasiswa itu ya dalam penilaian saya dalam kategori yang masih baik gitu. Jadi kalau mau dikatakan di kampus kami sangat jauh dari terpapar pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Jadi pemahaman tentang kebersamaan, tentang yang lain-lain keragaman itu sangat tinggi di kampus Universitas Flores. Oke, baik Bapak. Nah, berbicara tentang peran kampus atau juga akademisi ya, bagaimana nih Bapak melihat ya peran kampus dan juga akademisi dalam memperkuat internalisasi nilai Pancasila untuk saat ini dan juga yang akan datang nih Bapak? Baik, ya pertanyaannya sebenarnya saya sudah jawab tadi. Nah, bisa dipertegas lagi ya mungkin. Jadi berkait dengan proses internalisasi masuknya pemahaman kepada mahasiswa itu tadi saya sampaikan itu. Selain ilmu atau teori yang didapat, tetapi kita juga melakukan kegiatan di luar kampus. Dan itu tidak hanya bisa tercipta hanya dalam sekejap. Paling tidak kita melakukan terus-terus. Dan kami yakin di kampus itu bukan menjadi tempat yang bisa menciptakan hari ini tidak bagus dan menjadi bagus, tidak. Tetapi kami berusaha untuk bagaimana manusia atau mahasiswa itu bisa jadi yang baik. Dan baik mahasiswa itu atau orang-orang yang sebagai warga negara Indonesia itu tidak serta-merta hanya dididik dari kampus, tetapi ada dukungan dari lingkungan tempat tinggal, masyarakat, maupun pergaulan sebagai anak muda. Itu penting untuk membentuk pemahaman tentang Pancasila. Karena Pancasila itu jangan terlalu berpikir yang jauh-jauh. Pancasila itu ketika kita sering, saya biasa sampaikan ke mahasiswa, coba ketemu dengan siapa saja, mulai kita dari dalam kelas ini, lalu berkembang di luar. Tidak usah kita memberi orang dengan uang, tetapi kita tegur sapa. Tegur sapa itu termasuk di sila pertama dan sila kedua, dan implikasinya pada sila ketiga, persatuan. Ketika kita tegur sapa, tadi mungkin ada jarak di antara sesama itu. Ketika kita tegur sapa, maka orang itu merasa, oh, dia kenal saya, akan terjadi keakraban. Kita tegur sapa ini kan penjabaran dari sila pertama. Kita menghargai ciptaan Tuhan. Dan kita menghormati orang itu sebagai manusia. Tapi kadang-kadang kita sekarang ini kan ego. Ketika keluar, misalnya ada mahasiswa keluar dari kampus, keluar dari kelas, ruang kelas, ambil motornya, start motor, langsung pulang. Tidak pernah berkomunikasi dengan orang. Nah, itu yang tidak bagus. Dan kami sarankan di kampus itu tidak boleh seperti itu. Karena internalisasi nilai-nilai Pancasila itu tidak kita lakukan seperti orang kegiatan yang lain-lain. Tapi hal-hal yang sangat mudah, sangat biasa kita lakukan, ya kita lakukan. Seperti itu.
Baik, Bapak. Kita akan melanjutkan perbincangan kita nanti ya. Setelah kita nikmati lagu berikut ini, dan pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada ya, jangan kemana-mana, karena kami akan kembali lagi untuk berbincang ya bersama Bapak Charles nih ya, di kesempatan siang hari ini berbicara tentang Pancasila sebagai fondasi keindonesiaan di era globalisasi. Tetap bersama Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. There was a time in my life when I opened my eyes and there you were. You were more than a dream. I could reach out and touch you, girl. That was long ago. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. How can I get you to see that I'm falling apart since you've been gone? I can never be sure I could ever let go. Your love is much too strong. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. There are some things that I guess I never know. When you love someone, you gotta learn to let them go. When I dream about you, that's when everything's alright. You're in my arms, here next to me forever. When I dream about you, girl, you never go away. Just close my eyes, wait for my dreams, 'cause I still love loving you. Baik, mendengar Pro 1 dimanapun berada, kembali lagi ya di perbincangan kita siang hari ini, Pancasila sebagai fondasi keindonesiaan di era globalisasi. Namun sebelum kita lanjutkan perbincangan kita siang ini, saya ingin mengucapkan selamat siang ya, selamat bergabung, selamat memonitor ya siaran kami untuk yang ada di markas Blackpink Audio nih, untuk Oplet dan juga Fortune ya.
Mudah-mudahan sukses di tanggal 14 dan 15-nya nih ya, dari Pro 1 RRI ND kami yang bertugas ya, mengucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat, dan juga untuk semua pendengar ya yang saat ini tengah mendengarkan siaran Pro 1 RRI ND melalui kanal YouTube ya, RRI ND, atau juga melalui siaran terestrial ya di FM 100,5 MHz, atau juga di aplikasi RRI Digital, dan juga di RRI streaming ya, www.rri.co.id. Masih bersama saya Jona dan juga Bapak Carolus Charles Bego ya. Kita masih berbicara topik ke siang hari ini tentang Pancasila sebagai fondasi keindonesiaan di era globalisasi. Nah, Bapak, eh, untuk saat ini ya, dapatkah Bapak berikan contoh nih secara konkret ya penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di era modern saat ini, Bapak? Ya, baik. Yang berkait dengan penerapan nilai-nilai Pancasila, Yang Di- paling konkret ya. yang paling konkret ya. Ya, saya berbicara tentang bagaimana kita hidup beragama. Jadi kalau umpamanya kita hidup beragama, kita menjalankan ibadah. Yang Katolik pergi ke gereja, yang Islam ke masjid, yang agama Hindu Buddha mungkin ke pura. Itu merupakan salah satu yang konkret Oke. dalam penerapan Pancasila. Karena penerapan Pancasila itu, ya sila pertama yaitu tentang bagaimana kita diminta untuk, kalau tadi bilang Pancasila sebagai fondasi, itu berarti dasar kerja kita itu bahwa dalam kehidupan kita harus kenal Tuhan. Oke. Kita kenal Tuhan dulu, baru kenal yang lain-lain. Mhm. Banyak yang sekarang ini yang sering mungkin saya sampaikan bahwa banyak sekarang ini dalam kehidupan kita yang hampir tidak kenal Tuhan. Oke. Saya kasih contoh yang konkret. Di dalam hukum, karena saya basic hukum, di dalam hukum, kalau kita membuat peraturan, aturan yang kita buat itu harus berlandaskan kepada Pancasila. Mengapa demikian? Karena negara Indonesia itu menggunakan hukum, tidak hukum seperti hukum yang di negara lain, tetapi hukum yang namanya hukum Pancasila. Oke. Nah, maka ketika kita melakukan sesuatu, maka paling pertama itu kita kenal Tuhan. Banyak yang sekarang ini, baik produk hukum maupun penegak hukum maupun yang menjalankan seperti pejabat publik, itu hampir-hampir sudah tidak mengenal tentang yang namanya Tuhan. Banyak orang yang sering di tempat mana saya sampaikan, banyak orang yang disumpah dalam jabatan, di atas kitab suci ditaruh di kepala, tetapi hanya saat disumpah saja. Tapi dalam kenyataan hampir-hampir tidak bisa mempertanggungjawabkan. Sehingga dalam bahasa itu mereka tidak amanah. Apa yang diberikan oleh Tuhan untuk jabatan mereka, tetapi mereka tidak gunakan sebaik-baiknya. Itu salah satu contoh yang tidak menjalankan. Tetapi yang menjalankan perintah Tuhan ketika dia mengenal Tuhan, yang Katolik pergi ke gereja, yang Islam seperti yang saya sampaikan tadi, lalu tidak hanya sebatas itu. Ketika pulang dari gereja, pulang dari masjid, pulang dari rumah ibadah lain, manapun, ketika sampai di lingkungan masyarakat, paling pertama di dalam keluarga, harus harmoni. Jangan sampai antara istri dan suami tidak harmoni. Oke. Nah, itu. Bagaimana kita mengatakan bahwa kita menerapkan Pancasila? Saya rasa tidak. Apa gunanya kita tadi pergi ke gereja kalau sampai di rumah kita berkelahi suami istri, berkelahi dengan anak? Itu tidak bagus menurut saya. Mengapa demikian? Karena kita sudah tidak memahami atau tidak bertingkah laku berlandaskan pada Pancasila. Padahal Pancasila itu, saya kutip pendapat dari Bambang M. Pernowo, dia katakan bahwa Pancasila ini selain sebagai dasar negara, sebagai landasan kerja kita, tapi Pancasila itu bisa merekatkan keragaman.
Keragaman yang paling pertama itu jangan pikir di luar, keragaman yang ada dalam rumah tangga. Oke. Banyak sekarang yang terjadi ini sampai terjadi cekcok, rumah tangga hancur itu karena nilai kerekatan itu sudah semakin luntur. Nah, oleh karena itu, mari kita kembali sadar kepada diri kita masing-masing, mempertanggungjawabkan siapa saya dan siapa orang lain. Jadi untuk itu, penegakan antara hak pribadi dengan kewajiban pribadi itu penting sekali. Kadang-kadang di zaman sekarang ini yang sudah divirusi oleh pengaruh dengan HAM, banyak orang sekarang itu omong tentang HAM saja, tapi dia tidak pernah berbicara tentang KAM. KAM itu adalah kewajiban asasi manusia. Orang hanya belajar tentang Menuntut hak saya hak, seperti ya. apa. Oke. Hanya menuntut hak, tapi kewajiban yang dia harus lakukan supaya terjadi keseimbangan antara Hak dan kewajiban. kewajiban itu tidak ada. Maka terjadi konflik terus. Iya. Nah, gitu. Jadi itu mungkin yang secara konkret penerapan yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Baik, Bapak. Nah, selain sadar diri ya, cara untuk menanamkan semangat nasionalisme. Nah, cara efektif apa lagi nih Bapak agar bisa menanamkan semangat nasionalisme kepada generasi muda yang saat ini menurut penilaian banyak orang ya bahwa nilai-nilai Pancasila itu sudah berkurang nih Bapak dalam kehidupan para remaja atau generasi muda. Baik, untuk membuat itu menjadi bagus, saya rasa tidak serta-merta hanya dari dunia pendidikan. Seperti yang saya sampaikan tadi, dari berbagai macam Elemen lingkungan, atau unsur ya. baik di keluarga, lingkungan, bahkan pejabat-pejabat publik itu harus menjadi panutan. Kadang-kadang biasanya anak muda ini dia katakan, Pak suruh saya lakukan seperti itu, tapi Pak, kenapa mereka pejabat-pejabat itu seenak-enaknya saja melakukan hal-hal yang tidak bagus? Nah, apakah mereka kemarin tidak belajar Pancasila? Belajar Pancasila juga. Tetapi belajar Pancasila itu hanya mau dapat nilai. Itu yang tidak bagus. Jadi untuk itu, seperti yang awal saya sampaikan, kembali kepada kesadaran kita. Mau tidak kita hidup bernegara ini? Mau tidak kita mewarisi apa yang sudah diwariskan oleh para founding father? Founding father itu sudah susah sekali untuk memperjuangkan keragaman ini sehingga bisa jadi bagus seperti sekarang ini. Jadi kalau umpamanya kita sekarang ini hidup di era sudah merdeka, kalau dalam bahasa pembukaan Undang-Undang 45 kita sudah ada di pintu gerbang kemerdekaan. Lalu kita sudah ada pintu gerbang, kita sekarang sudah masuk ini. Ketika sudah masuk, maka marilah kita jangan lupa para founding father yang punya cita-cita untuk menjadikan kita ini cerdas, makmur, adil, dan merata. Tetapi banyak pejabat-pejabat publik, saya katakan begini, kenapa? Karena sekarang ini ya pengaruh globalisasi sehingga kita bisa tahu informasi-informasi dari luar ya. Banyak pejabat-pejabat publik itu ya tidak memiliki integritas. Pernyataan yang disampaikan dengan perilaku yang dilakukan itu tidak sejalan. Bagaimana kita bisa memberi contoh kepada generasi penerus kalau umpamanya kita seperti itu? Jadi menurut saya, mari kita sama-sama untuk membangun negara ini, tidak hanya kita menyoroti bagaimana generasi muda ini harus berperilaku seperti itu, tetapi bagaimana kita semua, tidak hanya generasi muda, tapi generasi tua juga seperti itu. Banyak yang membuat yang tidak bagus itu kalau menurut saya itu dari generasi tua juga terlalu banyak, sehingga dicontohi oleh generasi muda. Di lingkungan saya, ketika kita tegur anak muda, kau jangan minum moke. Lalu anak muda katakan, Bapak suruh kami jangan minum moke, kami punya Bapak minum moke. Kami punya Bapak isap rokok. Jadi itu. Jadi mari kita jadikan diri kita sebagai ingat sosum tulodo. Kita menjadi cermin bagi yang lain, bagi generasi-generasi penerus kita. Kalau umpamanya kita yang sudah tua-tua ini tidak memberi cerminan yang bagus, apa jadinya generasi muda sekarang ini? Jadi generasi muda ini tidak hanya melihat bahwa pengaruh globalisasi yang melalui
media sosial, tetapi di dalam kehidupan ini yang nyata-nyata ada. Jadi itu menurut saya harus ada kerjasama dari semua pihak. Kami di dunia pendidikan, kami mengajarkan murid atau mahasiswa seperti itu, maka harus didukung juga oleh orang tua di rumah dan juga oleh pejabat-pejabat publik sebagai penentu kebijakan. Jangan sampai kurikulum itu seakan-akan pendidikan itu yang salah kurikulum, tidak sebenarnya itu. Karena kurikulum menurut saya itu baik, hanya sekarang itu bagaimana kebersamaan kita untuk membangun negara ini, saling mengisi. Itu yang penting. Oke, baik Bapak. Nah, kalau menurut penilaian Bapak sendiri nih, apakah media sosial menjadi tantangan atau justru sarana strategis nih untuk mengaktualisasikan nilai Pancasila nih untuk saat ini? Oke, baik. Kalau menurut saya pribadi, media sosial itu menjadi tantangan, ya bagus itu, menjadi tantangan. Karena tantangan beda dengan ancaman. Kalau tantangan itu sesuatu yang datang kita terima, lalu kita memilah. Ini menjadi tantangan saya. Saya terima atau tidak? Kalau baik, kenapa tidak harus tidak terima? Yang baik kita terima. Tapi kalau tidak baik, tidak perlu diterima. Tapi kalau tidak baik kita terima, ini menjadi ancaman. Jadi itu. Jadi pertanyaan berkaitan bagaimana tantangan itu baik atau tidak? Tantangan itu baik. Nah, kenapa? Mau tidak mau, pengaruh globalisasi ini dia tetap merambah masuk ke seluruh penjuru tanah air ini. Untuk itu kita ditantang untuk bisa memfilterisasi. Ada hal-hal yang baik kita terima, ada hal-hal yang tidak baik kita tidak perlu terima. Lalu berkaitan dengan apa tadi satu yang sarana strategis nih, sarana. media sosial ini apakah strategis? Ya strategis sekali, karena menurut saya strategis kalau umpamanya kita menyiarkan hal-hal yang bagus, ya, strategis kita. Tapi ada juga strategis bagi orang-orang yang berkeinginan untuk merusak negara ini. Menurut mereka sarana itu strategis, karena strategis itu relatif. Karena strategis itu sarana itu bisa digunakan untuk kebaikan dan bisa digunakan untuk ketidakbaikan bagi mereka-mereka yang ingin negara ini hancur. Maka mereka menyebarkan berita-berita bohong. Gitu. Jadi menurut saya sarana itu tuh tergantung pada bagaimana kita menyikapi ini. Baik untuk kita lakukan yang baik, berarti bagus untuk kita. Oke, baik Bapak. Nah, kita berbicara tentang toleransi dulu nih Bapak. Nah, untuk karena di Pancasila itu mengajarkan juga nilai-nilai toleransi ya Bapak ya. Nah, bagaimana nih membangun sikap toleransi dan juga gotong royong di tengah meningkatnya polarisasi sosial nih Bapak? Baik, memang polarisasi sosial ini tidak hanya terjadi saat sekarang ya. Sejak terjadi dulu itu jarak antara yang kaya dan yang miskin, yang statusnya lebih di atas dan di bawah, bahkan ada yang berideologi yang lain dengan tidak lain itu, akan terjadi dua kutub yang berbeda, yang berlawanan. Gitu. Lalu apa tadi? Nilai toleransi, sikap nilai toleransi dan juga ya, gotong gitu. royong. Maksud saya itu gini, dari dua kutub yang berbeda-beda ini, ketika saya berada di kutub yang satu, maka ketika ada yang melakukan seperti pikirannya di kutub yang lain, maka saya harus tolerir. Ya itu pemikiran mereka. Artinya silakan dia melakukan itu, selama dia tidak mengganggu kepentingan saya, maka silakan. Tetapi kalau mengganggu kepentingan saya, maka akan terjadi konflik itu. Gitu. Jadi sikap tolerir itu sebenarnya itu dua arah itu harus saling mentolerir. Kalau umpamanya hanya membutuhkan satu yang memahami orang dan orang lain tidak memahami orang lain, maka akan terjadi konflik. Jadi dua kutub ini memang terjadi sejak dari dulu seperti itu. Bahkan sekarang ini lebih parah lagi karena berkaitan dengan bidang politik, ekonomi segala macam itu terjadi polarisasi yang sangat ini. Jadi untuk itu sikap
toleransi itu atau tolerir itu memang harus melekat dalam diri setiap orang. Dan itu menurut saya memang kalau diucapkan itu gampang, Iya. tetapi dalam prakteknya Pelaksanaan. susah. Jadi kadang-kadang kami di kampus sebagai dosen juga sampaikan ke mahasiswa untuk bisa ya mentolerir atau segala macam atau toleransi itu. Itu butuh waktu. Jadi butuh waktu itu misalnya kami mengajar di semester 1. Oke. Mahasiswa itu bisa selesai di kampus itu sampai 8 semester. Mhm. Oleh karena itu semester 2 sampai semester 8 itu butuh kerjasama dari dosen-dosen lain. Supaya apa? Supaya sikap toleransinya itu tetap berjalan terus. Jangan sampai sikap toleransi itu hanya dilakukan di saat mereka kuliah, hanya untuk mendapat nilai. Jadi saya rasa itu yang tidak bagus. Oke. Ketika ada isu yang mau mengkotak-kotakan kita, maka gampang sekali orang itu mengikuti apakah ke barat atau ke timur. Tetapi kalau umpamanya dia dibekali dengan sikap toleransi yang bagus, saya rasa apapun pengaruhnya pasti dia tetap pada pendirian bahwa semua kita ini adalah bersaudara, semua kita ini adalah manusia yang harus hidup rukun dan damai. Oke, baik Bapak. Nah, ini yang terakhir nih, apa pesan Bapak nih kepada masyarakat nih, khususnya generasi muda ya, dalam menjaga Pancasila sebagai dasar atau fondasi bangsa atau negara kita nih, Bapak? Baik, pesan saya, ya saya berkali-kali sampaikan kalau pesan saya ini saya sebagai apa nih pesannya. Sebagai salah seorang dosen. Kalau umpamanya seorang dosen pasti di kelas di sana, tapi kalau di Oke. sini saya hanya mau berikan informasi saja. Nah, informasi. Jadi gini, memang sangat susah dalam hidup sosial kita. Nah, kenapa demikian? Karena kita tidak hanya satu macam. Kita terdiri dari keberagaman ini. Dalam keberagaman ini pasti rawan konflik. Maka kembali kepada diri kita. Yang pertama, kita harus memahami bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita semua adalah ciptaan Tuhan, maka kita semua harus saling mengasihi, saling hormat menghormati, saling bantu-membantu antara sesama kita. Kalau umpamanya pemahaman seperti itu ada dalam diri kita semua, diri saya, diri teman-teman yang lain ada di luar, maka saya yakin seperti itu kita akan hidup rukun dan damai. Tapi jangan lupa, jangan terlalu pesimis, harus optimis bahwa apapun terjadi dalam kehidupan yang terjadi seperti sekarang yang kita alami, itulah riak-riak. Di dalam kehidupan kita tidak mungkin berjalan mulus. Tidak hanya berjalan di jalan tol, tetapi kita pasti berjalan juga di dalam kerikil-kerikil tajam. Kerikil-kerikil tajam itulah yang menjadi cambuk untuk kita supaya kita lebih kuat, lebih tangguh untuk menghadapi situasi itu. Mengapa saya katakan demikian? Kita bekerja tetapi diberkati oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa. Karena sesuai dengan alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Saya yakin sekalipun ada perongrongan dari pihak luar, terjadi kita konflik, itu hanya sebagai batu loncatan ujian untuk kita supaya kita lebih akrab, lebih rukun. Di akhir saya mengutip pendapat dari Kiai Haji Mustafa Bisri, dia katakan, mengapa kebersamaan kita ini muncul ketika ada musibah dulu? Ketika ada musibah, kita melakukan pemberian bantuan kepada setiap orang yang mengalami musibah, tidak melihat dia ini agama apa, dia itu suku apa, semuanya itu kita memberi bantuan. Jadi untuk itu saya sampaikan kepada kita semua, hidup kita ini setiap hari, setiap detik kita mengalami musibah. Untuk itu kita tidak hidup sendiri, mari kita sebagai manusia yang lain harus membantu manusia yang lain yang mengalami musibah. Mungkin hari ini Charles belum mendapat musibah, ada teman lain yang mendapat musibah, Charles punya kewajiban untuk membantu ya. yang lain. Jadi perlu kerjasama. Karena apa? Berlandaskan kepada Pancasila. Hanya Pancasila yang mampu menaungi sebagai payung untuk NKRI bisa berdiri kokoh di atas landasannya namanya Pancasila.
Itu saja dari saya. Jangan ragu, gunakan Pancasila. Apapun pengaruh ideologi lain tidak cocok dilakukan di negara Indonesia. Ramuan yang cocok hanyalah Pancasila. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih Bapak untuk waktunya siang hari ini ya. Nah, dari perbincangan kita ini kita semakin diingatkan ya bahwa di tengah derasnya arus informasi, kemudian juga budaya serta kepentingan global, Pancasila bukan sekedar simbol ya atau juga hafalan nih, melainkan pedoman hidup berbangsa dan juga bernegara. Nah, nilai-nilai ketuhanan juga ya, serta kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan sosial harus terus kita aktualisasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam ruang keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun juga ruang digital. Terima kasih Bapak sekali lagi untuk waktunya siang hari ini, atas pikiran juga refleksi yang sangat mencerahkan ya. Semoga saja perbincangan ini bisa memperkaya wawasan kita semua dan juga meneguhkan komitmen kita ya sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara untuk terus merawat Indonesia dengan semangat kebinekaan. Saya Joanna dan juga rekan Kristo serta Bapak Charles ya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang, selamat beraktivitas dan tetap semangat.